Ya, oke. Nah, apa hobinya? Hobinya aja. Cara kan bro. Baik. Caranya gini, ya. Baru gini kan. Nah, kasih itu dulu, kasih deh. Nah, ini namanya coba. Jadi dalam penanaman, tadi kasih itu ya. Ini sebenarnya pupuk trichoderma ini yang panen. Nah, ini tinggal sisanya. Ini namanya labu. Ini kecil ini karena ada terakhir. Biasanya besar-besar. Ini di sana itu. Nanti kita lihat hasilnya tanam di sana. Ini daun kelor. Ini contoh. Yang lain sudah dibagikan. Kegiatan kali ini berkaitan dengan mengisi waktu di tengah-tengah pandemi COVID-19 berkaitan dengan kegiatan anak-anak. Kebetulan kita salah satu sekolah yang dipilih pemerintah di Sumatera Utara, SMA untuk kegiatan pertanian masuk sekolah. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan di sekolah, di luar jam sekolah maupun dalam sekolah. Jadi dalam kegiatan ini kita mengajari anak-anak bagaimana kita belajar berkebun, karena pertanian bagian daripada program pemerintah yang sangat baik sekali untuk disampaikan kepada generasi milenial, khususnya generasi muda. Karena pemerintah sekarang buat program, setiap provinsi ada 2 sekolah percontohan pertanian masuk sekolah. Jadi pertanian masuk sekolah mengajarkan anak-anak dari awal untuk mencintai pertanian, dan kita lakukan dengan cara berkebun, dan diharapkan anak-anak itu diajarkan bagaimana cara berkebun yang baik. Kami lakukan di sini adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak berkebun pertanian hortikultura gitu ya. Tanaman semusim, ada sawi, bayam gitu kan, dan kangkung. Tapi juga kami menanam cabai, terong, dan juga daun kelor. Daun kelor itu cukup banyak kami tanam di sini karena bagian daripada penghijauan. Sekolah kami kan luas, sampai 2 hektar, dan lahan untuk berkebun masih ada. Jadi kami kemarin itu menanam daun kelor. Kebetulan kami punya rumah bibit. Rumah bibit menjadi program yang diwajibkan oleh pemerintah dalam program kegiatan pertanian sekolah. Pak, pemerintah pemilihan sekolah kebun masuk sekolah itu seperti apa sih Pak penilaiannya? Ya, sebenarnya kalau ditanya semua sekolah banyak ingin seperti ini, tapi kita ya mungkin ditunjuk pemerintah. Saya dihubungi oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan pertanian sekolah, dan kita siap untuk melakukan. Pak, ini di tengah pandemi COVID-19 dan larangan untuk bersekolah. Nah, kita dalam melakukan kegiatan ini seperti apa, Pak? Memang kita dalam kondisi tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak dibenarkan, khususnya di Medan dan Sumatera Utara, untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi kita bisa melakukan daring. Tapi sesekali juga kita bisa melakukan kegiatan, apalagi sekarang banyak orang melakukan mengisi COVID-19 ini dengan berkebun. Jadi anak-anak kita ajak juga sekali ke sekolah, dengan tentunya dalam kegiatan berkebun ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti itu. Berarti tidak banyak yang diajak, Pak, ya? Tidak. Sebenarnya gini, sebenarnya kita dari awal akan menggalakkan ini kepada anak-anak semua, tapi begitu ada COVID-19 ini, pandemi ini, akhirnya kegiatan itu kan terhenti. Tapi tidak terhenti dalam arti begini, masih juga dilakukan kegiatan, terutama dilakukan oleh guru-guru yang berkebun di sekolah, dan ini nanti akan diajarkan gitu. Jadi supaya anak-anak dilibatkan, karena memang tujuan kita itu anak-anak untuk belajar pertanian. Jadi anak-anak nanti belajar dari guru-guru yang sudah belajar tentang pertanian, dan sekarang tetap berjalan walaupun COVID-19 melarang kita untuk tatap muka, tapi ini tetap dilakukan. Dan mungkin bisa saja 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita hadirkan anak-anak yang sekitar 10 orang berganti-gantian untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, itu harapannya memang apakah anak-anak ini juga selama masa COVID ini juga bisa menerapkan ini atau bagaimana, Pak? Ya, kita berharap begini, apa yang mereka pelajari dapat dilakukan dalam kehidupannya. Misalnya apa yang dipelajari di sekolah nanti bisa saja diterapkan di rumah, atau nanti dalam masa kehidupan anak-anak kami ke depan. Karena zaman sekarang orang-orang tua sekarang sudah berkebun, artinya berkebun itu harus diajari dari awal, sehingga berkebun itu kapan saja sih sebenarnya, di mana ada waktu luang dan kesempatan gitu. Dan berkebun itu mengasihkan dan menyehatkan gitu untuk fisik dan mental kita. Pak, ini untuk anak-anak yang dilibatkan apakah ada penilaian sendiri ya? Kebetulan ini yang kita hadirkan kan guru-guru biologi. Jadi secara tidak langsung memang pembelajaran ini bermanfaat buat anak-anak. Jadi guru-guru biologi itu bagian daripada kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisasikan kepada anak-anak. Kedepannya sebenarnya ini sangat
baik untuk anak-anak. Oke. Pakai ini. Nah, korek-korek ya. Dikorek dulu. Korek-korek. Nah, dikasih dulu pupuk ya. Pupuk trichoderma namanya ini pupuk jamur ya, jamur sebenarnya jamur baik ini untuk apa? Ya. Saya sendiri ini merupakan salah satu kegiatan sekolah yang cukup baik gitu ya Bang, dimana seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang untuk meningkatkan minat daripada siswa-siswi di Semandu terutama dalam bidang pertanian, dan saya cukup sangat mengapresiasi gitu ya kan, ditambah dengan adanya kegiatan ini sekolah SMA 2 ini jadi tampak lebih segar dan asri gitu. Jadi kalaupun misalnya biasanya kan kalau misalnya nggak pandemi gini kan sekolah belajar penuh sama kegiatan, jadi tiba-tiba otaknya refresh gitu ngelihat keadaan sekolah seasri ini. Berarti di masa COVID ini dengan ada kegiatan ini sih jadinya jadi lebih ini ya? Iya, sebenarnya karena COVID ini ya jadi sedikit terhambat gitu kan Bang untuk melaksanain kegiatan ini. Namun lewat OSIS, kami kan ini merupakan organisasi OSIS gitu, perantara dari para siswa dan siswi. Jadi di saat masa kayak gini kami juga ikut turun serta gitu, seperti tadi gitu, ngerawat daripada taman sekolah ini. Kapan? Ini kita manfaatkan seperti itu. Tapi karena COVID-19, jadi mungkin waktunya agak terbatas dengan anak-anak semua. Dan ini daun kelor. Ini daun kelor, dan ini okra namanya ya. Daun kelor ini bagus. Ini kan apa? Perhatikan sedikit.